Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus bahkan diulangi sampai 3 kali. Ini terjadi digenapi. Anak manusia akan menderita dan wafat. Tidak hanya menderita dan wafat, pada hari ketiga ia bangkit. Maka apa yang disabdakan Tuhan Yesus itu tergenapi, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari mati, dan kita hari ini merayakan perayaan kebangkitannya, perayaan besar, perayaan agung bagi kita, perayaan Paskah. Kalau Paskah Yahudi, ini Allah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan Paskah bagi kita, ini Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa maut. Ini yang dilakukan Tuhan, Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan Tuhan bangkit dengan mulia. Saudara-saudari yang kasih, pagi hari ini kita mendengar Injil Yohanes.
fakta makam kosong. Tentu makam kosong ya, ini belum menjadi bukti ya kalau Tuhan itu bangkit menjadi tanda ya, menjadi tanda atau menjadi pengantar akan ya, penampakan Tuhan yang bangkit. Ini makam kosong menjadi pengantar Tuhan yang bangkit ya, akan menampakkan dirinya ya kepada para muridnya ya, para saksi. Ya, makam kosong menimbulkan berbagai macam pikiran ya. Tadi ketika pagi-pagi ya, Maria Magdalena pergi ke kubur ya. Ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Kemudian ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasihi, mengabarkan ya, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini kesimpulan ya Maria Magdalena ya, ketika melihat makam kosong, ini berkesimpulan Tuhan diambil ya dari kuburnya. Kemudian juga makam kosong menjadi hal yang akan dilihat ya oleh dua murid, Petrus dan murid yang lain ya. Ketika Petrus masuk ya, melihat makam kosong, kain-kain terletak ya pada tempatnya ya, kain penutup muka ya terlipat dengan baik. Kita tidak mendengar sepatah kata pun ya, dari Petrus ya, ketika melihat situasi demikian. Namun bagi murid yang lain ya, murid yang dikasihi Tuhan, ketika melihat ya situasi demikian ya, makam kosong dengan kain terletak dengan baik, ia melihatnya dan percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Murid yang dikasihi Tuhan, murid yang lain ya, di sini ia tidak mendapat belum penampakan Tuhan, namun ia percaya bahwa Tuhan bangkit. Saudara-saudari yang kasih, penampakan Tuhan yang bangkit ya kepada para murid ya, para saksi, ini yang akan mengubah ya hidup mereka yang sebelumnya mereka takut. Namun berkat berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mendapat karunia Roh Kudus ya, para murid, para rasul akhirnya ya berani ya menjadi saksi Tuhan yang bangkit ya, berani memberikan hidupnya ya sampai ya akhirnya menjadi martir ya para rasul. Mereka belani ya Tuhannya dan dengan berani ya memberikan hidupnya menjadi saksi Tuhan yang bangkit. Ini yang perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit ya benar-benar mengubah ya para murid, para rasul, sehingga ia menjadi pewarta akan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang kasih ya, pagi hari ini kita merayakan hari raya Paskah ya. Ini Paskah bagi kita ya, Tuhan
telah membebaskan kita dari kuasa maut. Ini bagi kita ini peristiwa besar, peristiwa penting mendasar bagi kita manusia, bagaimana kuat cengkraman maut sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Ini bagaimana maut mencengkram manusia, namun berkat penebusan Tuhan kita dibebaskan dari kuasa kegelapan, kuasa maut. Maka pantaslah pada pagi hari ini kita merayakan Paskah ini, merayakan keselamatan kita, peristiwa keselamatan kita, penebusan kita, dengan bersukacita, bersorak-sorai, dengan gembira, bahagia, karena Tuhan telah bangkit, Tuhan telah membebaskan kita dari maut. Maka kita yang telah menerima anugerah Paskah, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, yang kita rayakan pada pagi hari ini dalam Ekaristi ini, hendaknya setelah kita merayakan Paskah, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dalam para Ekaristi, akhirnya kita semua diutus untuk menjadi saksinya, jadi pewarta kabar gembira, kabar keselamatan kepada sesama kita. Maka marilah kita sebagai murid-muridnya, sebagaimana tadi diteladankan oleh Petrus yang mengabarkan Yesus, maka kita pun hendaknya juga di mana kita berada menjadi pewarta kabar sukacita, kabar keselamatan.